Olas Hama tahun 2019 saya kembali ke Sultra, kembali di Kendari. Saya coba mengadopsi metode cara-cara kampanye yang dilakukan oleh di teman-teman di Jakarta dan saya coba terapkan di Kendari. Nah, tapi sebelum lanjut menyinggung apa yang saya sudah lakukan di Kendari khususnya, saya mau bercerita sedikit dengan apa yang dikatakan Cesi tadi. Kenapa sih September itu dikatakan bulan kelam? Ya kan, kenapa September itu nggak seperti bulan-bulan yang lain contohnya? Kenapa sih Agustus itu selalu rame, ceria, ya kan? Negara kemudian joget-joget di istana. Kenapa sih September itu nggak sama seperti Agustus? Kenapa sih September itu selalu beda seperti bulan-bulan yang lain? Kalau di Juni contohnya ada peringatan hari lahir beberapa tokoh bangsa seperti Soekarno, Soeharto, Jokowi, dan lain sebagainya. Kenapa sih kemudian hanya September saja? Kalau kita merefleksi beberapa peristiwa yang ada, nyatanya memang banyak sekali peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang amat sangat fundamental dan sampai hari ini terus digaungkan dan terus diperjuangkan itu memang terjadinya bulan September. Kita mengenal ada pembunuhan Salim Kancil, seorang petani, ya kan? Seorang petani yang nggak sekolah, yang hanya sekedar mempertahankan lahannya dan berjuang atas lahan masyarakat sekitarnya, harus dibunuh oleh korporasi dan korporasi ini dilindungi oleh antek-anteknya negara, polisi, ya kan? Ada Munir, ya kan, yang konsen pada pengadvokasian terkait kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, ya kan, harus meregang nyawa di sebuah pesawat karena dia rutin bicara persoalan kekejaman negara terhadap manusia yang ada di Indonesia. Nah, yang terbaru, yang menariknya, kita kenal. Mari kita, ada yang suka nonton Doraemon nggak? Ada? Ya, rata-rata mungkin kita suka nonton Doraemon. Kalau teman-teman suka nonton Doraemon, mari kita lihat di mejanya Nobita. Di mejanya Nobita itu ada semacam lorong waktu. Dan mari kita pinjam sebentar saja mejanya Nobita ini. Kita kembali ke tahun 2019, tepatnya pada tanggal 26 September tahun 2019, dan mari kita lihat peristiwa tersebut secara terang benderang. Mari kita lihat peristiwa tersebut secara jujur, dan kita tidak boleh terkontaminasi oleh narasi-narasi, framing-framing yang dibangun oleh negara seakan-akan peristiwa di 2019 itu tidak ada kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia. Di 2019 itu hanya sekedar sebuah teknis yang dilakukan oleh kepolisian dalam melakukan penanganan aksi unjuk rasa. Faktanya di 2019 tahun 2019 tepatnya tanggal 26 ada 5 nyawa anak manusia tak berdosa yang 2 diantaranya ada di Sulawesi Tenggara, Rani dan Yusuf, itu harus meregang nyawa karena berbicara persoalan bukan hanya persoalan RKUHP. Rani dan Yusuf, teman-teman yang berkoalisi dengan masyarakat sipil di tahun 2019 bicara soal Papua juga, bicara soal kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan dan Riau, berbicara soal kasus-kasus pelanggaran HAM yang tidak pernah selesai, bicara soal keterlibatan TNI dan Polri dalam sistem pemerintahan sipil. Nah, faktanya Rani dan Yusuf meninggal di bulan September. Itulah kenapa kemudian beberapa orang yang konsen pada isu-isu hak asasi manusia mengambil satu kesepakatan yang sama bahwa September adalah bulan di mana negara menampakkan kekejamannya, menampakkan wajah aslinya, bahwa di balik muka manisnya mereka yang selalu tampil di sosial media, yang tampil di media-media mainstream yang ada di Indonesia sekarang, bahwa mereka adalah sesungguhnya seorang psikopat yang hari ini mencoba merajai kita dan memimpin kita. Itu mungkin sedikit persoalan kenapa kemudian September itu yang teman-teman yang konsen pada isu hak asasi manusia mengatai bahwa September itu sebagai bulan yang kejam bagi masyarakat, bulan di mana negara menunjukkan wajah aslinya. Itu sih kalau seputar September kelam sekilas dari saya. Itu saja tadi mengenai kenapa September itu dikatakan September hitam. Ternyata banyak terjadi kejadian-kejadian kelam seputar seperti seorang ini petani di Salim Kancil yang ternyata memperjuangkan hak asasinya sendiri, tetapi ditelan
kejam negara. Kalau tadi Bung Fahad kan menyinggung soal Bung Fahad mengenal tadi apa sekolah apa soal mengenai advokasi hak asasi manusia. Kalau untuk lokasi sekolahnya sendiri ini di mana? Apa tadi itu Sahama. Lokasi Sahama sendiri itu di mana, Bung? Ya, yang seperti saya bilang tadi, Sahama itu dia adalah semacam metode kaderisasi yang dilakukan Kontras di tiap tahunnya yang memang diporsikan untuk anak-anak muda yang mencoba konsen pada isu-isu hak asasi manusia. Nah, teman-teman bisa buka saja di akun sosial medianya Kontras. Biasa mereka itu update-nya di Instagram, Kontras Update, atau di Twitternya. Teman-teman bisa ikut. Nah, saya kemarin tahun 2019 itu bulan 8 itu sudah mulai sekolah. Nah, sekarang biasanya itu sudah mulai momentum perekrutannya lagi. Nanti teman-teman cobain saja, coba searching saja, coba pantau kanal sosial media-nya Kontras. Biasanya di tiap tahun itu ada penerimaan. Terakhir itu sama tahun lalu 2021 itu dari Kendari juga ada satu orang perwakilan dari Sultra juga. Nah, untuk 2022 sekarang siapa tahu sudah dibuka juga, nanti teman-teman juga bisa cek sendiri. Nah, itu kalau saya kemarin di tahun 2019 sebelum COVID hidup di antaranya kita berdua, itu kita sekolahnya di Jakarta. Jadi kita sebulan sekolah di sana. Jadi teknis metode pembelajarannya itu kita dibagi dua. Yang pertama adalah pembelajaran kelas, yang kedua adalah pelatihan investigasi. Jadi apa yang kita terima materi di ruangan, kita aktualisasikan di lapangan dan kita terjun langsung, merasakan langsung, melihat langsung kelompok-kelompok minor yang ada di pelosok Jakarta dan kita coba advokasi dengan cara-cara apa yang telah kita pelajari di kelas Sahama itu sendiri. Mengenai Sahama tadi dan mengenai September Hitam, mungkin saya persilakan kepada teman-teman sekalian. Mungkin ada yang ingin bertanya mengenai September Hitam ini sendiri atau ada yang tertarik tentang Sahama. Mungkin mau kayak Bung Fahad ini jadi aktivis yang luar biasa. Saya persilakan kepada teman-teman sekalian, ada yang ingin bertanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Ilahi dari pegiat lapak baca Jalan Kelaka. Di sini saya ingin mempertanyakan tentang isu tentang Randi dan Yusuf. Bagaimana sih tragedi kejadiannya itu dan bagaimana aktivis-aktivis yang ada di Kendari tentang penyelesaian dari kasus ini, apakah sudah terselesaikan atau masih saja berliku-liku di hukum Kendari sana? Mungkin sekian. Oke, tadi siapa namanya? Putra. Anugrah Ilahi. Panggil Anugrah, terima kasih. Mungkin saya nggak mau respon dari perspektif hukumnya, karena saya bukan anak hukum, saya anak ilmu komunikasi. Nanti kalau saya bicara hukum, pengacaranya Pak pengacara tersinggung. Ya, teman-teman sekalian, yang seperti saya coba singgung di awal tadi, kita telah berkomitmen dalam konstitusi setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya di muka umum, ya kan? Sehingga kemudian lahirlah undang-undang turunannya, ada undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Nggak ada yang salah persoalan itu. Yang pada akhirnya bahwa kita menarik satu kesepakatan bahwa setiap warga negara boleh mengekspresikan dirinya dalam bentuk dan cara apapun, ya kan? Nah, itulah yang seperti saya bilang di awal tadi.
Randi dan Yusuf itu nggak begitu egois hanya bicara persoalan yang rame di reformasi korupsi tahun 2019, persoalan RUU KUHP, nggak hanya bicara soal itu. Yang saya bilang seperti di awal tadi, Randi dan Yusuf bicara persoalan Papua, rasisme di Papua, militeristik yang terjadi di Papua. Salah tidak teman-teman kalau seandainya Randi dan Yusuf bicara persoalan merespon yang terjadi terhadap teman-teman Papua yang ada di Surabaya sana contohnya? Masa disinggung? Iya, masih azan. Iya. Iya, mungkin masih azan juga. Nanti sebentar saya lanjutkan. Gak apa-apa ya? Sudah pilih. Nanti sama-sama. Tapi semua ya. Ya. Jeda. Sudah ya? Penyimpan di atasnya. Saudara Anugerah Ilahi mengenai tragedi Randi Yusuf. Bisa dilanjut, Bung Pat? Iya, teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya Randi dan Yusuf itu bukan hanya sekadar bicara persoalan RUKHP yang ramai di gerakan reformasi di korupsi di tahun 2019. Iya. Mereka nggak begitu egois hanya sekedar rame-rame turun ke jalan hanya sekedar bicara persoalan tuntutan itu, enggak juga seperti itu. Tapi sebenarnya Randi dan Yusuf juga itu bicara persoalan kekejaman negara yang terjadi di Papua. Ketika kemudian banyaknya teman-teman Papua yang rambutnya keriting dan kulitnya hitam direpresi oleh negara, ditindaki dengan cara-cara militeristik, tapi negara selalu mengirimkan tentara dan lain sebagainya. Yang faktanya itu justru berdampak pada pelanggaran-pelanggaran HAM, ada orang diculik, meninggal dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya lebih eksklusifnya, Randi dan Yusuf itu bicara persoalan merespon terkait kasus rasisme yang terjadi di Surabaya. Teman-teman Papua dikatain monyet di sana.
teman-teman Papua yang ada di asrama Surabaya dikatain bukan manusia. Dan parahnya justru yang mengatakan tersebut bukan kelompok-kelompok sipil yang kemudian berperan dalam satu situasi memperburuk situasi Papua itu sendiri. Tapi faktanya yang melakukan pendiskreditan terhadap masyarakat Papua yang ada di Surabaya itu adalah kelompok-kelompok aparat-aparat negara yang kita sayangkan sekali itu terjadi. Nah, itu yang kedua. Randi dan Yusuf juga bicara persoalan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Misalnya yang mana? Ada penculikan 23 orang aktivis tahun 97 sampai 98. Ya kan? Yang sampai sekarang itu belum ditahu nasibnya gimana nih. Ya kan? Ada Ibu Sumarsih yang anaknya korban tahun 98 namanya Wawan. Yang sampai sekarang itu Ibu Sumarsih pendiri Aksi Kamisan masih setia berdiri depan istana hanya persoalan meminta kejelasannya negara, meminta mulutnya negara untuk mengatakan anak saya kalau memang sudah mati kuburannya di mana, kalau memang hilang dia hilanginnya di mana. Randi dan Yusuf bicara persoalan itu. Nggak salah kan kalau Randi dan Yusuf bicara soal itu? Nggak salah kan? Iya. Tapi fatalnya ketika kemudian Randi dan Yusuf bicara persoalan itu di Kendari tahun 2019 tepatnya tanggal 26 September, mereka harus meregang nyawa. Ketika mereka rame-rame bicara persoalan tuntutan-tuntutan tersebut, Yusuf ditembak kepalanya, Randi ditembak dari ketiak kiri tembus dada kanan. Nah, mari kita lihat kemudian kasus peristiwa tersebut secara tahap per tahap. Jadi teman-teman sekalian, pada tahun 2019 tersebut, memang terjadi chaos, terjadi keributan antara polisi dengan mahasiswa. Ada beberapa titik yang diisi oleh teman-teman mahasiswa. Ada di bagian area depan DPR, samping DPR yang berbatasan langsung dengan Kejaksaan Negeri Kota Kendari, dan di bagian belakangnya itu kantor DPR berbatasan langsung dengan kantor Disnaker Trans. Nah, disinilah Randi dan Yusuf itu berada bersama kelompok mahasiswa perikanan dengan mahasiswa teknik yang posisinya mereka itu berada di area kantor Disnaker Trans. Nah, sekitar jam setengah 4 sore, itu mahasiswa dipukul mundur oleh polisi, ditembaki oleh polisi. Nah, ketika kemudian suara tembakan tersebut terdengar, tiba-tiba kita saksikan ada seorang mahasiswa, dari kejauhan kita lihat ada seorang mahasiswa berambut panjang, keriting, tiba-tiba tersungkur, terkapar, dan dia badannya nggak bisa bergerak lagi. Parahnya, ketika pemuda ini sudah tersungkur, ada dua orang yang mendekatinya. Satunya pakai lengkap polisi, tangan kirinya pegang tameng, tangan kanannya itu biasa yang pukulannya polisi itu. Nah, yang pakaian lengkap ini, tiba-tiba dia ayunkan kayunya tersebut, dia pukul badannya si anak muda ini, tiba-tiba dia bergeser. Selanjutnya yang satunya, yang polisi ini, yang pakaian sipil, mendekati badan si anak muda ini. Dia raba-raba badannya si Yusuf. Setelah dipastikan, ternyata anak muda tersebut adalah Muhammad Yusuf Kardawi. Ketika si Yusuf dalam posisi tersebut, tersungkur tersebut, ada salah seorang temannya bernama si Zulhan mau tolong si Yusuf, tapi tiba-tiba dia ditodongkan senjata. Ditodongkan senjata oleh siapa? Oleh polisi yang pakaian sipil tadi. Karena merasa dirinya terancam, karena dia sudah ditodongkan senjata, maka dia lari dan melompat-lompat. Dalam posisi tersebut terdengarlah suara tembakan. Dalam posisi tersebut tiba-tiba si Zulhan ini, dia melihat ada salah seorang mahasiswa yang jatuh di sampingnya. Setelah dipastikan itu adalah Randi. Jadi dari sini sebenarnya kita bisa simpulkan bahwa Randi ini adalah korban salah tembak. Yang menjadi target utama ini adalah si Zulhan. Karena cuma si Zulhan lah yang melihat siapa dua orang polisi ini yang mendekati badannya si Yusuf ini. Karena cuma si Zulhan lah yang melihat siapa polisi yang menodongkan si Zulhan ini. Berarti dari sini sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya polisi sengaja untuk menghilangkan sebuah barang bukti agar wajah mereka, agar itikat tidak baiknya mereka tidak bisa disampaikan di muka publik. Nah,
Ketika itu pula si Zulan dalam posisi lari zigzag dan melompat-lompat, tiba-tiba ada anak muda yang jatuh. Setelah dipastikan itu adalah Randi, tembus ditembak dari ketiak kiri, tembus dada kanan. Artinya apa? Kalau kemudian kita lihat lukanya si Randi, letak lukanya si Randi dengan si Yusuf, berarti memang si polisi ini sengaja untuk menghilangkan nyawanya si Randi dan Yusuf. Kalau memang bahwa kemudian dalam peristiwa 26 September itu ada sebagai merupakan sebuah upaya penindakan agar bisa meredamkan kondisi lapangan, seharusnya dilumpuhkan saja. Kalau memang si Randi dan Yusuf adalah seorang pelaku tindak pidana, pelaku yang dapat mengganggu ketertiban umum, kenapa tidak dilumpuhkan saja? Kenapa kau hilangkan nyawanya? Ketika kepala sudah terluka, maka fungsi organ tubuh yang lain sudah tidak berfungsi. Begitupun Randi, jantungnya hancur ketika dia lari dari kejarannya polisi. Ya kan? Nah, pasca itu teman-teman seluruh di Indonesia bicara persoalan Randi dan Yusuf. Saya tidak mau bilang bahwa polisi nggak kerja. Saya pikir polisi juga kerja. Alhasil, pelakunya Randi ada pelakunya. Pelaku pembunuhnya Randi ada. Sudah ditemukan, namanya Brigadir Abdul Malik, sudah divonis juga. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian pembunuh ataupun sosok polisi yang hari ini telah ditetapkan sebagai pembunuhnya Randi adalah pelaku sesungguhnya? Itu bisa menjadi pertanyaan menarik buat kita semua. Faktanya, kalau kemudian kita mengikuti persidangannya si Randi, ya kan, ketika itu dia sidangnya tahun 2020, saya masih ingat betul tanggal 12 Agustus tahun 2020. Pada saat itu si Zulan ini, dia mengatakan bahwa dia bukan diperiksa di kantor polisi, dia diperiksa di rumah jabatan mantan Dirintelkam Polda Sultra. Yang di situ si Zulan ini ditunjukkan 14 foto, yang si Zulan sudah bilang, dari ke-14 foto ini dia nggak ada yang kenal sama sekali. Tapi karena dia diintervensi, dia dipaksa untuk menunjuk satu foto, dia tunjukkan nomor 9. Setelah dicocokkan dan dipastikan nomor 9 itulah Brigadir Abdul Malik. Jadi proses penetapan Brigadir Abdul Malik sebagai pelaku pembunuh Randi seperti itu. Ya kan? Membutuhkan waktu 1 tahun sampai kemudian Brigadir Abdul Malik hadir sebagai seorang pelaku. Ya kan? Membutuhkan waktu 50 hari sampai lahirnya Abdul Malik sebagai seorang pelaku, yang 50 hari ini ada sejumlah anak muda yang nginep depan Polda hanya sekedar bicara soal Randi dan Yusuf. Membutuhkan 2 orang pekerja bangunan yang nggak tahu apa-apa, yang direpresi oleh kepolisian sehingga melahirkan Abdul Malik sebagai seorang pelaku. Ya kan? Harus ada pesawat, harus ada helikopter yang menerbangi mahasiswa, yang menghalau mahasiswa dan membubarkan mahasiswa untuk melahirkan Abdul Malik. Seperti itu untuk Randi. Nah, pertanyaan bagaimana dengan si Yusuf? Sampai sekarang kita untuk kasusnya Yusuf begini, hingga menuju 3 tahun sekarang, kepolisian tidak pernah mengatakan secara jelas apa penyebab kematiannya si Yusuf. Landasan bahannya teman-teman cuma sekedar hasil visumnya Rumah Sakit Batramas tahun 2019. Itu saja. Bahwa si Yusuf itu diduga tewas karena benturan benda tumpul sehingga mengakibatkan kepalanya itu retak berbentuk 3 cabang. Tapi kepolisian tidak pernah menyampaikan secara tegas benda tumpul itu yang dimaksud apa. Awalnya kepolisian itu mengatakan bahwa si Yusuf ini tewas karena terkena. Dia terluka karena terkena lemparan batu dari teman-teman mahasiswanya. Menariknya, si Yusuf ini adalah salah satu peserta unjuk rasa terakhir yang keluar dari halaman kantor Disnakertrans. Seharusnya, kalau kemudian si Yusuf ini terkena lemparan batu, seharusnya lukanya di depan, bukan di belakang. Karena teman-temannya si Yusuf sudah lari duluan. Nah, sementara si Yusuf ini adalah salah satu peserta unjuk rasa terakhir yang keluar dari halaman Disnakertrans. Yang di belakang siapa? Yang di belakang adalah bajingan-bajingan yang kita biayai dan kita subsidi otaknya dan kita berikan makan sehari-hari. Tapi mereka tidak berani menduga bahwa ada kemungkinan kepolisian sebagai pelakunya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
Kendala penuntasan kasusnya si Yusuf hari ini katanya tidak dilakukan belum dilakukan otopsi. Kalau polisi memang serius, kenapa kok tidak lakukan? Kasihan pada tanggal 27 ketika jam 4 subuh itu si Yusuf meninggal, kasihan. Kenapa narasi otopsi itu barusan dibumingkan ketika 1 tahun, 2 tahun terakhir ini? Nah, menariknya teman-teman sekalian, kata otopsi ini selalu dijadikan bumper buat mematahkan argumentasinya teman-teman mahasiswa. Karena kenapa? Ketika teman-teman bicara persoalan Rani dan Yusuf, pasti argumentasinya kepolisian selalu sama. Pihak keluarga tidak mengizinkan dilakukannya otopsi, ya kan? Nah, polisi bilang, tolong bantu kami untuk membujuk keluarga agar keluarga mengizinkan untuk dilakukan otopsi. Bayangkan teman-teman sekalian, betapa bajingannya kepolisian mengeluarkan argumentasi tersebut dan pernyataan tersebut. Karena kenapa? Kalau kemudian kita larut dalam pernyataannya mereka dan kita memaksa pihak keluarga untuk melakukan otopsi, bayangkan secara tidak langsung kita memaksa pihak keluarga untuk melawan nilai-nilai yang telah lama yang mereka anut. Bahwa di masyarakat Muna, ketika ada mayit yang sudah dikubur tidak boleh digali lagi. Dan ketika polisi mengatakan tolong kalian rayu pihak keluarga agar keluarga mengizinkan, maka dari situlah sebenarnya mereka berupaya untuk membentrokan kita dengan pihak keluarga. Padahal kita telah berkomitmen, mungkin Pak pengacara lebih paham. Tapi sama bilangnya adalah kepolisian diberikan otoritas penuh dalam upaya melakukan otopsi. Gak usah lagi berbelit-belit, gak usah lagi panjang-panjang, gak ada izin, gak ada ini, gak ada ini, gak ada ini. Kalau kau memang serius, kenapa tanggal 27 subuh jam 4 kok tidak lakukan otopsi, kasihan? Kenapa ketika si Yusuf ini sudah ditimbun oleh tanah baru narasi otopsi itu baru kau kembangkan? Nah, itu persoalan kasusnya Rani dan Yusuf. Yang kedua adalah tadi bagaimana responnya teman-teman mahasiswa menyikapi persoalan Rani dan Yusuf. Kalau teman-teman cerita, mungkin saya nggak tahu ya di Kolaka situasi masyarakatnya seperti apa. Tapi saya mau berbagi pengalaman sedikit kondisi masyarakat yang ada di Kota Kendari. Kalau di Kendari, 80% itu masyarakat sudah nggak percaya lagi dengan mahasiswa. Karena kenapa? Karena memang mahasiswa tersebut sudah hari-harinya menampilkan cara-cara yang sebenarnya itu tidak disukai oleh masyarakat. Kita sering nih bersuara soal keadilan, persoalan kemasyarakatan di tengah jalan. Tapi ujung-ujungnya apa? Ada transaksi di bawah masalahnya masyarakat. Nah, kembali ke kasusnya Rani dan Yusuf contohnya. Teman-teman sekalian, kasus Rani dan Yusuf, peristiwa 26 September, itu makin kesini itu makin komersil. Intinya saya dapat uang berapa, dan saya akan diam. Saya terima apa, dan saya tidak akan bicara kasus Rani dan Yusuf. Seperti itu. Fatalnya, kita sebagai manusia, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai masyarakat sipil, kita sebagai seorang pemuda, menurut saya kita tuh terlalu egois. Egoisnya kenapa? Kenapa sih kita hanya bicara Rani Yusuf itu bulan September saja? Kenapa sih kita bicara Rani Yusuf itu di tanggal 26 September saja? Memang 1 tahun itu cuma ada bulan September. Memang 1 tahun itu hanya cuma tanggal 26, kan enggak juga. Nah, di Kendari seperti itu. Teman-teman bicara Rani Yusuf itu hanya bulan September saja. Puncaknya tanggal 26. Di tanggal 27 September, orang nggak ada yang peduli lagi bicara Rani Yusuf. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bentuk kampanye, advokasi, lapangan, cara-cara non-litigasi yang dilakukan oleh teman-teman di Kendari, menurut saya tidak membaca situasi PR yang sebenarnya harus diselesaikan hari-hari ini. Sebenarnya kasus Rani Yusuf ini bisa dijadikan trigger agar bisa merebut persepsi publik, agar publik tersebut bisa kembali percaya dengan masyarakat sipil, khususnya mahasiswa itu sendiri. Kenapa? Karena begini, menurut saya
Tugasnya kita hari ini tuh bukan hanya sekedar kawal kasus, dampingi kasus, bukan itu aja. Tapi tugas kita hari ini adalah bagaimana caranya merebut persepsi publik yang hari ini sudah mulai muak dengan mahasiswa. Bayangkan contohnya teman-teman, kalau teman-teman beberapa kali main-main di Kendari, kalau teman-teman tahu lokasi Bundaran Tank dan Bundaran Gubernur, yang di tiap 26 September selalu ribut, selalu chaos, masyarakat sekitar itu pasti bilang, ini Randi dan Yusuf ini bajingan. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena di tiap momentum 26 September mereka tutup kiosnya cepat. Ya kan? Karena mereka terganggu mengais rezekinya. Jadi mereka kan gara-gara Randi dan Yusuf sudah mati bikin susah saja. Ya kan? Nah, maksud saya adalah seharusnya kita bisa merefleksi dari sini bahwa sudahlah, demo dengan cara-cara teriak-teriak nggak jelas di tengah jalan itu cukuplah, senior-seniornya kita yang pakai. Itu cara-cara konservatif nggak bisa dipakai lagi sekarang. Mungkin bisa, tapi tuntaskan dulu PR nomor satu. PR nomor satu mau apa? Internalmu solid enggak? Yang kedua adalah kok harus rebut persepsi publik supaya masyarakat antusias. Iya tahu, mahasiswa kasihan, wajar kasihan dibicara Randi Yusuf. Tapi kan hari ini kita tidak seperti itu, kita tidak dalam kondisi seperti itu. Namanya kita hari ini sudah rusak, dan fatalnya, lagi-lagi saya berikan contoh yang ada di Kendari, ketika kemudian di tahun 2020 mahasiswa chaos, karena tidak menemukan titik temu antara mahasiswa dan kepolisian, mereka lempar-lemparan, mereka tembak-tembakan, mahasiswa ditembakkan gas air mata, mahasiswa ditembakkan water cannon, polisi dilemparkan tai sapi tahun 2020, dilemparkan batu. Bayangkan dalam situasi tersebut, besok paginya apa yang terjadi? Apa yang tersebar di sosial media? Tersebarlah sebuah video rame di Facebook, polisi subuh-subuh bersih-bersih jalan, ya kan? Angkatin batu, ya kan? Dengan caption, walaupun kalian caci maki kami, walaupun kalian lempari kami, kalian tetap adik-adiknya kami. 2-0. Pertama, tuntutannya kita tidak direspon. Yang kedua apa? Namanya kita rusak. Nah, jadi solusinya seperti apa? Itulah yang saya seperti bilang tadi, bahwa kita mendampingi kasus ataupun mengekspresikan diri, kita nggak bisa lagi pakai dengan cara-cara yang sebenarnya masyarakat itu sudah muak. Kita harus bisa menggunakan ruang publik, ruang ekspresi itu sebagai tontonan menarik buat masyarakat. Bahwa orang bernyanyi juga itu bagian daripada ekspresi juga. Bahwa teman-teman yang hari ini giat membuka lapak baca gratis, menurut saya itu menarik perhatian masyarakat juga. Orang nggak merasa terganggu, tapi poinnya kita, tuntutannya kita tersampaikan. Orang bisa mengekspresikan dirinya lewat puisi. Kenapa kemudian cara-cara tersebut kita tidak lakukan? Itulah yang hari ini kita coba lakukan di Kendari, khususnya teman-teman Kamisan. Kita coba lakukan itu, bahwa kita bisa ekspresikan dirinya kita juga, kita dengan cara-cara diam. Menurutnya kita diam itu apa ya? Kritik paling keras, dan kita bisa merebut perhatian publik. Itu sih cukup kalau dari saya, dari pertanyaannya. Cepat. Baik, terima kasih Bung Pat. Kalau untuk kabar Sulham sendiri sampai sekarang berarti kalaupun dia menunjuk, karena itu hari dia merasa terintimidasi untuk menunjuk salah satu dari 14 orang yang sebenarnya bukan pelaku, berarti dia sampai sekarang masih merasa bersalah dong kalau disuruh tunjuk yang sebenarnya bukan yang dia lihat pada hari itu. Untuk teman-teman sekalian mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Silakan. Dua orang teman-teman, tiga orang teman-teman ini. Mungkin siapa yang mau pertama ini? Perempuan di luar, ladies first. Baiklah, pertama Kak, sebelum saya lanjut, saya mohon maaf dulu tadi Kak yang mengenai tadi. Soalnya kan kita juga menjaga nama baik sama-sama, tidak enak dilihat masyarakat dalam keadaan. Mohon maaf sekali Kak.
Di sini mungkin Kak, saya tidak lebih banyak, tidak untuk mengarah ke bertanya, tapi sebentar kayaknya saya minta sedikit tanggapan Kakak. Di sini saya ingin berbagi sedikit pengalaman yang akhirnya membuat saya sampai saat ini tidak percaya sama kepolisian. Jadi begini Kak, baru-baru tahun 2019 kalau tidak salah waktu semester 4, berarti 19 ya? 20, oh ya. Ada sedikit masalah, tapi bukan masalah saya, masalah keluarga, yang akhirnya membuat saya sampai ikut turun tangan, tidak lain karena saya salah satu sosok penting dalam masalah itu, sebagai saksi. Nah, karena masalah waktu itu bersangkutan sama anak-anak di bawah 17 tahun, yang saya pikir kekurangan dari kepolisian, yang apalagi ini sebenarnya harus diperbaiki, apalagi kan di Kendari. Jadi saya ini Kak, kebetulan ibu di Kendari, jadi sering pulang balik Kendari. Waktu itu masalah di Kendari, keluarga yang di Kendari. Kekurangannya, mereka melakukan interogasi sama dengan cara interogasi ke orang dewasa. Yang jadi korban kan anak-anak. Nah, mereka melakukan interogasi sama halnya dengan interogasi ke orang dewasa. Sedangkan kita ketahui bersama bahwasanya tindak tutur anak-anak atau perilaku anak-anak itu jauh berbeda sama orang dewasa. Orang dewasa saja ketika menghadapi, ketika menjadi korban dan menjadi yang terintimidasi atau yang pokoknya yang menjadi terluka itu pasti mereka itu akan ada sedikit kayak masalah, sulit untuk berbicara atau segala macam. Nah, mereka menyamakan sama anak-anak itu sehingga mereka melakukan interogasi yang saya pikir, wah ini sebenarnya salah. Dari pagi sampai malam saya di situ dan sama cara interogasinya dengan saya diinterogasi dengan si korban. Nah, daripada saat itu saya sudah tidak percaya lagi sama kepolisian. Bukan dalam artian mungkin akan ada beberapa yang saya percaya, tapi saya lihat dulu basic belakangnya. Kembali lagi ke kasus Randi. Jadi Kak, jujur secara pribadi, saya salah satu mahasiswa yang sampai saat ini belum pernah mengikuti demo atau apa tentang kasus Randi. Bukan karena apa? Karena saya tahu sendiri akan berakhir bagaimana. Nah, Kak, saya tidak ikut, tapi saya belajar. Maksudnya, jadi begini Kak, saya itu suka sama, kalaupun bukan anak hukum, tapi saya suka hal-hal yang bersangkutan dengan tragedi. Jadi saya ikut seakan-akan menyelidiki, mencari tahu ini bagaimana, ini bagaimana. Nah, ketika saya sudah tahu kan mahasiswa Kolaka juga sempat angkat suara. Bagaimana caranya supaya saudara kita ini memiliki haknya. Nah, saya tidak ikut pada saat itu. Karena apa saya bilang? Percuma kita berkuar-kuar di daerah yang tidak mau mendengar suaranya kita. Sekarang jabatan bisa dibeli. Bahkan ijazah pun bisa dibeli. Yang penting ada orang dalam. Nah, dari kasus Randi itu saya belajar bahwasanya jadi pemuda yang bertekad, pemberani, dan bahkan saya sampai saat ini saya belum habis pikir, tahun yang sudah modern ini ternyata masih ada kasus seperti Randi dan Yusuf itu. Padahal kita tahu kasus-kasus itu adanya di tahun 90-an. Pada tahun 2000-an itu sudah jarang terdengar kasus itu. Dan wah, tiba-tiba ada. Dan itu dekat dari kita. Jadi, seperti yang kakak tadi juga bilang, bahwasanya banyak memang mahasiswa yang sudah tidak ditanggapi baik oleh masyarakat. Jadi, sekaligus Kak, saya juga ingin berbagi. Hal itu saya benarkan. Kenapa demikian? Saya salah satu yang melihat langsung bahwasanya memang di daerah, di masa-masa sekarang itu Kak, banyak yang demo bukan untuk membela kebenaran, tapi untuk story, untuk dilihat jago, hanya untuk jadi kompor.
dan hanya untuk ikut-ikut lempar batu. Nah, sebenarnya harus kita perbaiki apa? Kekurangannya kita saat ini demo-demo, tapi apa dipaksa ikut demo? Maksud saya, coba tanyakan dulu, dia mau tidak? Kalau tidak mau, tidak usah. Kenapa harus dipaksa? Yang akhirnya membuat kacau. Sedangkan kita kebanyakan di sini demo karena dipaksa. Dan ketika ditanya apa demo, yang memaksa juga kadang tidak mengerti. Dan satu Kak yang saya tahu sampai saat ini, terkadang kita demo yang berkuar-kuar menggunakan mic bahkan toa, mereka sudah dibuatkan kertas terlis. Bukan dari hati dan bukan dari pengetahuan, yang akhirnya mereka berkuar-kuar sesuai apa yang dituliskan oleh senior. Dan saya pikir itu fakta karena sudah saya lihat sendiri, makanya saya berani berbicara. Dan selanjutnya, kenapa masyarakat sudah tidak percaya sama mahasiswa? Pertama Kak, banyak remaja rusak, dan rata-rata yang rusak mahasiswa karena lingkarannya yang kurang ditegasi. Kenapa demikian? Saya sendiri Kak, kalau di Kendari, di sini Kak, saya keluar sampai jam 1 malam, orang tua saya tidak takut. Tapi kalau di Kendari, jam 8 malam sudah menelpon suruh pulang, padahal saya di kampus. Karena kebetulan kan banyak juga teman di kampus. Padahal saya di kampus. Apa kata orang tua saya? Kendari tidak sama dengan Kolaka. Kendari, biar orang tidak salah, bunuh. Baru fatalnya, banyak kejadian minum, mabuk di area kampus. Sama juga sebenarnya ada juga di Kolaka. Saya tidak bisa pungkiri. Maksudnya itu tidak mungkin kalau kita berbicara sebagai remaja modern, ya biasa saja kan. Tapi hal itu kita tidak sadari hal itu yang membuat kita tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Hal itu saya sendiri juga rasakan. Mahasiswa sekarang sulit untuk dipercaya oleh masyarakat karena hanya banyak bicara, tidak ada tindakan. Banyak berkuar-kuar, wah ini begini, ini begini, ini begini, begini. Coba suruh maju, mundur. Dan sampai saat ini kita bisa lihat sendiri, hanya Yusuf dan Randi yang berhasil melakukan banyak bicara tapi berani maju. Saya suka mereka, bahkan saya salut. Kalaupun saya tidak mengikuti jauh lebih dalam tentang kehidupan mereka, tapi coba-coba Kak, saya sempat berpikir, jangan-jangan ini yang dibunuh Randi kan? Randi, maksudnya yang sasaran tembak kepala. Yusuf, maaf. Itu kan saya curiganya semenjak tahu kasusnya itu, jangan sampai Yusuf ada memegang suatu rahasia kepolisian sehingga terjadi kasus itu. Itu kalau dari pendapat saya. Karena jujur, tidak sembarang juga polisi berani melakukan penembakan. Kecuali mereka sudah ada sasaran. Penembakan itu apa? Sasaran. Bisa tidak ada sasaran, itu pun ada sasaran sebenarnya ke atas ketika penembakan pemakaman. Tidak ada orang yang disasar. Tapi ketika menyasar orang, saya percaya pasti ada maksud dan tujuan. Apalagi penembakan belakang. Karena setelah saya pelajari, penembakan belakang itu terkadang sudah diincar. Terjadi penembakan dari belakang sudah diincar, berbeda dengan dari depan atau samping. Dari belakang itu terkadang karena orang tahu kepala belakang ketika ditembak sudah tidak bisa selamat. Itu yang saya pelajari. Mungkin itu saja Kak yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada Kakak bisa meluruskan sedikit, atau kira-kira bagaimana tanggapan Kakak pada saat ini sama hukum negara kita yang ya bisa dibeli kayaknya Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, panjang sekali. Dan menurut saya itu gambaran yang menurut saya baik sekali, paling tidak bisa sedikit membongkar hati nuraninya kita. Tapi sebelum menjawab pertanyaan menyikapi siapa namanya? Menyikapi penyampaian Uci, mungkin saya ini
saya mau kasih dengar beberapa suara dan kasih lihat beberapa detik video sama teman-teman semua. Mungkin bisa dilihat saja. Eh, yang menangis itu adalah mamanya Randi, menangis di makamnya anaknya Randi. Saya mau awalinya seperti ini. Kelemahannya kita hari ini sebagai seorang mahasiswa yang katanya agent of change, ya kan? Kita hanya sekedar mengadvokasi masalahnya masyarakat itu dengan apa yang kita baca, bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Dengan bangganya kamu mendisklaimer dirimu adalah sebagai seorang seorang pendamping masyarakat. Tapi kamu nggak pernah hidup di tengah-tengahnya masyarakat. Kamu bicara peduli terhadap anak jalanan, tapi kamu nggak pernah hidup di tengah-tengahnya anak jalanan. Kau bicara peduli terhadap petani, terhadap nelayan, tapi kau tidak pernah hidup di tengah-tengahnya petani dan nelayan. Kau bicara tentang Randi dan Yusuf, tapi kau tidak pernah melihat air matanya mamanya Randi, ataupun Pak Lasali, bapaknya Randi. Kau pernah tidak lihat air matanya mereka? Supaya apa? Ada perbedaan cara berjuangnya orang yang cuma melihat satu masalah di sosial media ataupun berita dengan orang yang melihat secara langsung dan berupaya merasakan langsung. Karena kenapa? Masalahnya kita hari ini adalah kita berani berjuang secara sungguh-sungguh ketika kita menjadi korban. Mungkin Randi dan Yusuf bukan sanak saudaranya kita, tapi paling tidak kita berupaya untuk merasakan apa yang keluarga rasakan. Bayangkan teman-teman sekalian, Randi adalah anak laki-laki satu-satunya dari Pak Lasali. Pak Lasali ini hanyalah seorang nelayan yang sehari-hari menggantungkan hidupnya di tengah laut. Bahkan Pak Lasali ketika kemudian saya wawancarai beliau, dia pernah mengatakan, Pak, saya pernah mengatakan terhadap satu wartawan, dan saya mengatakan, saya berpikir saya yang akan saya berpikir Randi lah yang akan memandikan saya nanti ketika saya mati. Tapi takdir berkata lain, saya yang harus lebih dulu memandikan dia. Yang teman-teman perlu ketahui juga adalah Randi itu bukan seperti saya. Randi bukan seperti Suci. Randi bukan seperti Kesa. Randi bukan seperti teman-teman yang lain. Mohon maaf, saya bukan mendisklaimer dan saya nggak tahu juga kehidupan hari-harinya teman-teman itu seperti apa. Tapi saya mau bilang adalah Randi itu tidak seperti kebanyakan teman-teman mahasiswa yang lain. Karena kenapa saya bayang seperti itu? Randi datang di Kendari, menyeberang 3 jam dari Pulau Muna menuju Kendari, itu bukan hanya sekedar kuliah. Bukan hanya sekedar Senin sampai Jumat dia masuk kampus, belajar, terima materi dari dosen. Bukan hanya sekedar itu. Randi di mana ketika ada waktu kosongnya, Randi di mana kemudian ada hari libur, dia manfaatkan untuk kemudian dia kerja dimanapun itu. Dia kerja di bandara, dia kerja di pelabuhan, dia kerja di tempat orang bangun rumah, bangun bangunan. Untuk apa? Ketika kemudian dia bisa mendapatkan satu hasil akan apa yang dia keringatkan, uangnya tersebut teman-teman sekalian yang perlu ketahui adalah uangnya tersebut dia bukan nikmati seperti laki-laki kebanyakan seperti Suci Singgung tadi. Bukan dia cuma pakai ngerokok, bukan cuma dia pakai untuk kemudian dia pergi di warkop, bukan cuma dia belikan minuman, bukan seperti itu. Yang seperti saya bilang tadi, menyambung apa yang saya sampaikan, Randi itu adalah anak laki-laki satu-satunya dari Pak Lasali. Jadi secara tidak langsung kita bisa definisikan bahwa Randi ini adalah tulang punggung kedua dari keluarga Lasali ini. Hasil daripada ia bekerja tersebut dia bagi sama kakaknya yang alhamdulillah sampai sekarang sudah wisuda juga, sama adik-adiknya yang 2 orang sekarang sementara kuliah, sama adik-adiknya yang ada di kampung di Pulau Muna sana, di Lakarinta, dia bagi sama mereka. Tapi faktanya karena negara begitu kejam, sosok pengganti tulang punggung keluarga harus direbut nyawanya.
Bagaimana dengan si Yusuf? Saya hanya mau bilangnya begini. Oke, dalam satu sisi mungkin keluarga Yusuf itu ekonominya cukup. Bapaknya seorang kepala puskesmas, ibunya ya mungkin seperti ibu-ibu yang lain, ibu rumah tangga. Tapi ada satu pernyataan sedih ketika Ibu Endang, mamanya Yusuf, dia pernah mengatakan terhadap kita, Pak, ketika saya melihat Yusuf, ketika Yusuf lahir, saya melihat surga pada dirinya. Tapi surga itu sudah hilang. Ya kan? Dan sampai menuju 3 tahun sekarang, kenapa saya masih merasa Yusuf itu masih ada di sampingku? Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, saya mau bilangnya adalah, sebelum kau berjuang, kau kenali dulu kasihan siapa yang kau dampingi. Supaya ketika kau ketika kau diperhadapkan pada satu institusi negara, di sisi lain kau melihat penderitaannya masyarakat yang kau dampingi, kau timang-timang pasti kasihan. Kau mau terima duit tidak kan? Kalau saya terima duit, bagaimana air mata yang hari-hari saya lihat, beberapa hari ini saya saksikan. Kalau orang yang hanya mendapatkan informasi penderitaannya masyarakat lewat tulisan, dia mau tahu apa? Dia tidak pernah berupaya jadi korban. Jadi poin yang saya mau sampaikan adalah ketika kau dampingi satu kasus, berupaya dulu kau kasihan jadi korban. Kau kenali dulu korbanmu, baru kau berani bicara soal itu. Persoalan kemudian apa yang akan terjadi ke depan itu urusan lain. Dari sini kemudian saya bilang adalah, sebelum kau masuk ruang-ruang yang akan berdampak pada konsekuensi terburuk, kau harus terima. Ketika kau siap berdemo, ketika kau siap berbicara di muka publik, ketika kau siap bersuara di tengah jalan, kau harus siap terima konsekuensi kau dibenci, kau harus siap terima konsekuensi kau dicaci maki, kau harus siap terima konsekuensi kau harus dilukai, kau harus siap terima konsekuensi kau ditangkap, kau harus siap terima ketika kau nanti kau dibunuh seperti Rani dan Yusuf. Ketika kau tidak siap menerima konsekuensi tersebut, maka jangan berjuang kasihan. Karena kenapa? Sebelum konsekuensi terbesar, kalau Munir mengatakan bahwa adalah kekayaan terbesar seorang aktivis adalah kematian, sebelum konsekuensi terburuk seperti kematian ataupun penangkapan itu menghadiri atau menghampirimu, jangan dulu bicara soal itu. Siap tidak kau terima ataupun kau berhadapan ketika ada uang 100 juta dihadapkan sama kamu, ini uang 100 juta, kau diam. Berpikir itu dulu. Kalau kamu tidak siap terima konsekuensi yang ada seperti itu, lebih baik nggak usah masuk ruang-ruang ekspresi tersebut, ruang-ruang yang bicara soal permasalahannya masyarakat. Kalau kemudian dalam perjuangan nanti kita harus ditangkap, nggak jadi soal. Kalau kemudian dalam perjuangan nanti kita harus dipukul, nggak jadi soal. Pasca ini mungkin saya beranjak di depan jalan, ada polisi mungkin yang merasa tersinggung dan perkataanmu tidak apa-apa, saya akan kembali lagi di sini, kita akan ngopi bareng lagi di sini. Kita akan bicara lagi persoalan masalah tersebut. Kalau kemudian dalam perjuangan nanti kita harus ditangkap, nggak jadi soal, kita akan reuni sama-sama di Polres Kolaka, gitu. Luas kayaknya penjaranya. Tapi kalau dalam perjuangan nanti kita harus mati, tidak apa-apa, kita reuni sama-sama di akhirat. Saya tunggu kalian di surga, karena kalian harus dicuci dulu di neraka. Oke, ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermawan Delni. Saya dari Lepak Baca Jalanan Kolaka. Bagaimana kita tahu tentang kasus Rani dan Yusuf ini menjadi korban kekejaman timah panas dan kekejaman bulan September. Di sini saya tidak terlalu membahas tentang kedua kasus tersebut. Di sini saya lebih berfokus kepada kasus si Randi, yang dimana pada saat Zulham dibawa di salah satu rumah tadi, kemudian diinterogasi di situ dan ditunjukkan ada beberapa foto, yaitu 9 foto. Kemudian dia dipaksa karena dari ke-9 foto tersebut tidak ada wajah yang dikenali sama sekali. Kemudian dia ditunjuk secara paksa untuk menunjuk salah satu foto tersebut. Dan di situ, kalau saya tidak salah tadi, katakanlah yang ditunjuk tadi polisi yang atas nama Malik, kalau saya tidak salah,
Malik. Nah, pertanyaan saya di sini, pada saat Malik ditunjuk sebagai pelaku, apakah si Malik ini tidak melakukan perlawanan? Apakah memang dari 9 foto tersebut memang dijadikan sebagai wadah penyelesaian? Mungkin polisi menjadikan sebagai wadah sebagai penyelesaian kasus Randi tersebut. Terima kasih. Sebentar, nggak lama kayaknya. Nah, saya mau bilangnya begini. Menariknya, ketika kemudian si Zulan ini didampingi oleh LPSK, LPSK ini adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ketika kemudian dia bersidang langsung di hadapannya hakim, dia sebagai seorang saksi, pernyataan tersebut tidak pernah dijadikan bahan pertimbangan untuk membuktikan apakah Brigadir Abdul Malik ini benar-benar pelakunya atau tidak. Mereka hanya merujuk pada hasil investigasinya kepolisian, mereka hanya merujuk pada hasil olah TKP-nya kepolisian, mereka hanya merujuk pada hasil uji balistik yang telah dilakukan oleh kepolisian, hanya sebatas itu. Tapi keterangannya si Zulan kenapa kemudian dia menunjuk si Brigadir Abdul Malik foto nomor 9 ini tidak pernah dijadikan rujukan. Saya nggak tahu juga dari aspek hukumnya mungkin cacatnya di mana ataupun kekurangannya di mana. Dari situ kemudian saya bilang adalah untuk kasusnya si Randi, si Abdul Malik ini, yang saya mau sampaikan juga adalah di tanggal 26 September itu yang terkena tembakan itu bukan cuma Randi dan Yusuf. Ada seorang ibu hamil, kalau bukan namanya Ibu Fitri, Ibu Putri, saya lupa namanya. Tapi dia ibu hamil, rumahnya itu jaraknya sekitar 1-2 km dari kantor DPR, lokasi demonstrasi. Ya kan? Nah, dia itu tertembak di betisnya. Jadi si Abdul Malik ini adalah pelaku untuk si Abdul Malik, untuk si Randi dengan si Ibu Fitri yang hamil ini, ya kan? Nah, sementara di si Randi ini tidak ditemukan proyektil. Katanya kan mereka telah melakukan uji balistik. Seharusnya ada pencocokan antara selongsong peluru dengan proyektil, dengan senjata apa yang cocok dengan proyektil dan selongsong peluru yang ditemukan di lapangan ini. Senjatanya si Abdul Malik kalau tidak salah jenisnya HS, ya kan? Tapi tidak pernah disampaikan secara rigid apakah proyektil yang ditemukan di dadanya, di betisnya Ibu Fitri ini adalah proyektil yang menembus dadanya Randi juga. Faktanya tidak ditemukan sama sekali proyektil di sekitar badannya si Randi, dan proyektil tidak tersimpan di badannya si Randi. Adapun mungkin saya bukan ahli senjata, tapi biasanya kalau ditembak begitu pasti ada mesio ya kalau nggak salah, yang pasti tersimpan di area lukanya tersebut. Itu tidak pernah tersampaikan juga. Takutnya begini. Saya menduga bahwa penetapan Abdul Malik di sisi lain bahwa motifnya ataupun upaya cara penetapan Abdul Malik sebagai pelakunya seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya ada upaya pencocok-cocokan di mana proyektil yang ditemukan di betisnya Ibu Fitri itu sebagai proyektil yang menembus dadanya si Randi juga. Karena kenapa? Karena publik pada saat itu dan sampai sekarang itu hanya bicara soal Randi dan Yusuf, tidak merespon Ibu Fitri. Ya kan? Jadi ketika kemudian polisi melahirkan Abdul Malik cuma Ibu Fitri, publik masih ribut. Tapi ketika kemudian dipaketkan dengan si Randi, publik mulai menyusup gerakannya. Itulah fakta yang terjadi hari ini. Di tahun 2020, ketika Brigadir Abdul Malik lahir sebagai pelakunya si Randi, gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa yang dilakukan di lapangan itu mulai menyusup. Jadi kesimpulannya yang saya bilang adalah, apakah si Brigadir Abdul Malik tidak protes ketika kemudian seandainya dia dipaksa sebagai seorang pelaku ataupun sebagai polisi yang dikorbankan? Ikuti kasusnya Verdi Sambo. Kalau membunuh, menembak itu adalah sebuah kesalahan, kenapa kemudian Baradae menembak si Brigadir J? Kenapa kira-kira? Yang perintahkan jenderal 2 bintang. Bayangkan contohnya ketika yang respon kasus Randi dan Yusuf ini adalah yang bicara langsung adalah jenderal yang punya pangkat, yang bintang. Udahlah, kamu saya korbankan saja. Anak istrimu, masa depanmu nanti saya yang tanggung ke sini. Intinya publik tahu dulu polisi kerja ada pelakunya.
Tidak mau. Intinya namanya institusi tidak tercederai. Intinya publik tahu bahwa polisi kerja. Dapat poinnya? Oke, Pak pengacara mungkin nggak tahu nih. Saya agak grogi kalau ditanya pengacara. Mungkin bisa saya serahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tidak akan bertanya, tapi beberapa saya juga akan menerangkan dalam proses penegakan hukumnya pada prinsip-prinsip dan implementasi hak asasi manusia yang sebagaimana disebutkan dalam Perkap nomor 8 tahun 2009. Saya akan mulai mungkin dengan adigium Justisia Ruat Kolum, bahwa keadilan itu harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Maka seperti itulah hukum harus berbicara. Dari awal, semenjak disemarakkan aksi mengenai tanggal 26 September 2019 tentang RUKUHP, Undang-Undang Pertanian, Agraria, dan segala macam pada saat itu, memang yang akan menjadi tumpuan korban adalah Sulawesi Tenggara. Secara garis besar, proses-proses penegakan hukum yang terjadi pada saat itu memang tidak melalui sistem koridor hukum secara pro justisia. Saya masih ingat betul, tanggal 11 Oktober pada saat itu kami melakukan dialog bersama Polda Sultra yang pembicaranya adalah Pak Sutoyo. Mungkin Kak tahu Pak Sutoyo. Pada saat itu dia di Intel. Kita meminta agar mahasiswa diikut sertakan dalam proses advokasi penegakan hukum Yusuf dan Randi. Kita meminta secara hukum, kita meminta melalui KUHAP partisipasi mahasiswa, tetapi kita tidak dilibatkan. Ini suatu kejanggalan yang terjadi sebenarnya. Pertama. Terus proses dari penembakan bukan hanya Ibu Fitri, bukan hanya Randi, bukan hanya Yusuf yang korban. Ada 2 korban yang tidak disebutkan namanya. Bahkan proses pada sidang etik dari 9 polisi yang di sidang etik pada saat itu, 6 dari 9 itu dikenakan sanksi etik yang berat. Tetapi tidak diproses secara pro justisia. Hanya 1 keluar nama, yaitu Abdul Malik. Sementara proyektil peluru yang keluar lebih dari 30. Bayangkan skenario di persidangan pada saat diberikan kesaksian oleh uji balistik, peluru dari Randi yang dari dada kanan tembus ke dada kiri itu kena penjual bakso, terus pantul lagi 1 kali dan kena lagi 1 korban. Secara logika itu tidak secara faktual logika seperti itu. Uji balistik yang katanya di Australia, yang katanya di Singapura dan segala macam. Itulah proses-proses penegakan hukum yang tidak melalui proses justisia. Tidak ada pengawalan yang ketat pada saat itu. Terus untuk kasus Yusuf, pada tempurung kepala belakang itu terpecah 3. Pada bagian kepala depan itu ada luka. Kalau kita bicara secara kriminologi, secara hukum, untuk menemukan suatu nilai balistik, peluru yang keluar dari tempurung kepala itu akan meledak ke belakang. Dan itu pecah, pasti pecah. Tetapi itu tidak dilakukan proses-proses overmah untuk melakukan pemaksaan otopsi atau melalui rekonstruksi ulang. Bahkan proses penetapan tersangka untuk Yusuf sampai saat ini belum ada. Jangankan untuk menuju pasal 174 yang memenuhi saksi dan segala macam untuk menetapkan tersangka, proses penyelidikan pun tidak ada sampai saat ini. Inilah proses-proses hukum penegakan hukum yang ada di Sulawesi Tenggara. Saya sangat setuju saudara Pak tadi, Bung Pak tadi mengatakan kalau kita mendampingi korban, maka kita harus merasakan apa yang menjadi penegakan keadilannya, apa yang menjadi perasaannya pada saat itu. Saya ingin bercerita. Kasus pertama saya untuk mendampingi korban itu KDRT mengakibatkan kematian, yaitu orang bau-bau. Istrinya meninggal, tapi tidak tahu penyebabnya. Pada saat itu kakaknya ingin melapor, tetapi tertolak di bau-bau. Tertolak pun di Polda.
saya berani mengambil beliau ini, saya sebut saja namanya, dia Bapak Yawaludin. Saya berani mengambil dia karena ada tanda-tanda resume medis yang sangat tidak rasional pada saat itu. Resume medisnya mengatakan pendarahan struktural kepada kepala, tetapi akibat meninggalnya adalah jantung. Ini sangat tidak rasional. Pendarahan di kepala dan mengakibatkan jantungan. Akibatnya pada saat itu prosesnya, jujur pada saat itu honor sebagai pendamping rokok 3 batang Surya lagi. Pada saat itu kami meminta proses otopsi yang seharusnya ditanggung oleh negara, Polda angkat tangan untuk itu. Mengapa demikian? Alasan Polda untuk menolak otopsi karena tidak memiliki dokter forensik di Sulawesi Tenggara. Padahal kita punya satu dokter forensik, yaitu Dokter Wayong saat ini. Bagaimana dengan Yusuf? Alasan itu juga digunakan. Kita tidak punya dokter forensik, kita tidak boleh menabrak adat dari suku korban dan segala macam. Tetapi ada upaya overmah untuk memaksakan itu, untuk mencapai proses-proses justisia. Saya mau mengatakan begini, walaupun slogan-slogan hukum itu kuat untuk keadilan, tetapi proses-prosesnya yang sangat minim dan sangat tidak sesuai dengan aturan. Walaupun kita berbicara di ruang-ruang kuliah mengenai keadilan, mengenai pasal-pasal untuk penghukuman, tetapi secara praktek itu berbanding terbalik, bahkan hampir 180 derajat pada proses-proses hukum. Kalian ingin cepat diproses kalau kalian punya uang. Ada juga tadi yang mengatakan bahwa mempersamakan antara bahasa anak dengan bahasa orang dewasa. Ini argumen-argumen seperti ini yang selalu saya bawakan pada penyidik perempuan. Jangan mempersamakan antara persepsi anak dengan persepsi yang dewasa, karena itu sangat berbeda. Bahkan pemahaman antara penyidik, penasihat hukum sama jaksa itu sangat berbeda. Apa yang menjadi berbeda? Nah, kita sama undang-undang, kita sama aturan, kita sama-sama penghukuman, koridornya sama. Kalau kita mau lihat perbedaannya ada di kepentingan masing-masing. Penyidik apa kepentingannya, pihak kepolisian dan segala macam. Dan inilah proses-proses hukum yang ada di Sulawesi Tenggara. Mungkin itu yang ingin saya bicarakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenal dia pertama kali ketemu Pak pengacara di ini ya, di LBH Kota Kendari. Pada saat itu saya main di sana, saya itu baru pulang dari Kabaina. Di Kabaina itu ada tentara yang ditemukan tewas tergantung, masih pakaian seragam lengkap. Dan berdasarkan hasil investigasiku, diduga polisi terlibat dalam upaya pembunuhan tentara tersebut. Tapi ketika kemudian saya sampaikan ke wartawan, saya konversi pers dengan ketua LBH pada saat itu Kak Ansel, media tidak merespon. Bahkan sebegitu mirisnya ruang-ruang untuk kita bisa bicara secara tegas dan jujur, ruang-ruang jurnalis itu mulai sudah disusupi juga oleh negara agar masyarakat itu tidak lebih tahu dan lebih mendalami persoalan-persoalan yang terjadi di Sulawesi Tenggara. Nah selanjutnya kerja-kerja ketidakseriusan. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Mengajar tadi itu. Sebenarnya polisi sekarang itu mau kerja ketika si pelapor itu punya uang. Kalau nggak ada uangnya, berbagai macam perkataan, pernyataan, kekurangan dan lain sebagainya untuk kemudian polisi tidak bekerja. Saya kasihkan pengalaman kasus yang lagi ramai sekarang. Di Raha itu ada seorang orang yang diduga melakukan tindak pidana dan diamankan oleh kepolisian, diamankan di Polres Muna. Tidak genap 1 hari dia diamankan, besok paginya dia sudah tewas. Hasil investigasi saya dengan beberapa teman-teman, itu kita menemukan memang ada dugaan penyiksaan karena berdasarkan hasil di lab hasil uji forensik di lab Makassar, itu di tulang lehernya itu patah
tapi polisi bilang bahwa dia keracunan. Keracunan sehingga mengakibatkan muntah-muntah, sehingga pada akhirnya meninggal. Tapi keterangan-keterangan seperti bahwa ada beberapa luka di organ tubuhnya yang terluka, seperti di lengan ada memar di tulang lehernya berdasarkan hasil uji forensik patah, itu tidak pernah dijadikan bahan pertimbangan. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa aparat negara itu hanya akan pernah kerja ketika si pelapor itu punya uang. Pertanyaannya, apakah ada cara lain agar kita bisa memaksa negara untuk mereka bisa bekerja? Saya selalu terinspirasi apa yang dikatakan Soekarno. Soekarno pernah mengatakan bahwa negara, pemerintah tidak akan pernah bertanya seberapa besar kebenaran yang kau pikul. Negara ataupun pemerintah hanya akan bertanya seberapa besar massa yang engkau punya. Kembali ke kasusnya Randi dan Yusuf. Kenapa kemudian kasus ini selalu tuntutannya sama dan jawabannya sama? Kenapa tidak ada tuntutan baru dan tidak ada jawaban baru? Karena kita tidak pernah diberikan kesempatan dan kita tidak pernah menciptakan kesempatan tersebut untuk kita bisa melahirkan satu argumentasi baru. Kenapa seperti itu? Kenapa kita tidak pernah menciptakan ataupun kita tidak pernah melihat satu gerakan seksama, satu gerakan yang terorganisir dengan tuntutan yang sama, dengan massa aksi yang terorganisir? Karena kita masih berdiri pada satu ego yang sama, yang dari dulu sampai sekarang selalu tercipta. Ego yang mana yang saya maksud? Contoh sederhananya adalah teknik tidak mau dipimpin hukum. Presma tidak mau dipimpin hukum. Kenapa tidak kasihan? Kenapa tidak kasih kesempatan teman-teman hukum untuk pimpin kau? Sementara Rani dan Yusuf ini masalah hukum. Kenapa kau begitu egois sehingga kau merasa paling diri, paling besar, sehingga kau yang harus pimpin Rani dan Yusuf ini? Tapi ketika kau berhadapan dengan kepolisian, argumentasimu selalu patah. Karena kenapa? Karena masa yang engkau punya, solidaritas yang engkau punya, kau tidak seimbangkan dengan semangat intelektual yang ada, dan kau tidak padukan dengan intelektual yang ada yang telah dipelajari oleh teman-teman hukum. Sehingga kita selalu mentah di situ. Jadi kita memaksa negara untuk bekerja lebih serius, itu tidak pernah. Karena kenapa? Kita tidak pernah menciptakan kesempatan itu. Kalau belajar kembali, apa yang saya bilang adalah kembali ke kasusnya Randi dan Yusuf. Belajar dari 2 tahun terakhir, jangankan kita menunggu argumentasinya kepolisian, kita berbicara dengan kepolisian saja kita nggak sempat dan kita tidak bisa menciptakan kesempatan tersebut. Mungkin itu sedikit dari saya, karena saya berharap kita bisa diskusi pasca ini lagi ataupun di lain waktu. Intinya kebenaran tidak akan pernah mati. Kebenaran akan selalu tumbuh di hati dan pikiran orang-orang yang peduli terhadap nasib manusia-manusia lainnya. Ketika kamu melihat satu pelanggaran HAM di depan matamu, kau tidak perlu untuk balik ke rumah kau baca buku. Ketika ada pelanggaran hak asasi manusia di depan matamu, kau langsung bantu dan bicara saja. Itu saja dulu, paling tidak semua orang tahu. Karena ketika kau balik di rumah, jangan sampai ada upaya-upaya untuk meredam masalah tersebut agar tidak sampai ke muka publik. Sekian dari saya. Hidup korban, jangan diam, lawan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah memasuki untuk mengakhiri diskusi hari ini, saya tadi terima masukan dari teman-teman, katanya ada mau sumbang puisi manfaat dari komunitas sastra. Tapi maaf untuk teman-teman komunitas sastra yang mau menyumbangkan puisi, mungkin kita bisa jeda dulu, jeda azan, sholat isya. Baik teman-teman, kita tunggu dulu. Baik, terima kasih. Tutup dulu.
Teman-teman sekalian, sebelum mengakhiri diskusi kita hari ini, ada baiknya kita merundukkan kepala sejenak, menitipkan doa untuk saudara kita Randi Yusuf dan para pejuang HAM yang gugur, agar selama di dunia amal serta ibadahnya diterima. Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum mengakhiri diskusi kita hari ini, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Lapak Baca Jalanan Kolaka serta Cafe Sarlinda yang sudah menyediakan tempat untuk kita. Juga terima kasih kepada kakanda saya, Bung Faad, yang telah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita. Terakhir, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir. Semoga di diskusi yang luar biasa kali ini tidak menjadi diskusi satu-satunya. Semoga kedepannya akan ada diskusi-diskusi yang menarik dan luar biasa lainnya. Singkat kata dari saya, menolak lupa, merawat ingat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.